Yang pertama adalah sabda Nabi SAW, man suni'a ilaihi ma'rufa fal yujzi'hu. Barang siapa yang telah atau siapa yang mendapat perbuatan baik dari orang lain, hendaklah ia membalasnya. Nah, di sini kalimat perintah fal yujzi'hu artinya balas itu. Jadi jangan cuma tahu selalu ingin diberi, itu pun tidak pernah berterima kasih. Belajar untuk itu. Sekecil apapun, terima kasih. Dan saya sudah anjurkan atau tekankan kepada jemaah, lebih baik lagi kalau bapak ibu ucapkan jazakallahu khairan atau jazakillahu khairan kalau perempuan. Ya, karena dalam hadis lain dikatakan, siapa yang berbuat kebaikan lalu dia mengucapkan jazakallahu khairan bagi laki-laki, semoga Allah membalas anda dengan kebaikan, atau jazakillahu khairan buat perempuan, maka dia telah memberikan balasan yang sangat tepat atau layak. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang akan membalas dia. Cuma jangan lupa khairannya. Seringkali ada beberapa ikhwan salaman sama saya, jazakallah Ustaz, jazakallah. Jazakallah apa? Karena jazakallah itu artinya semoga Allah membalas anda. Dengan apa? Khairan itu doanya. Ya. Dan tidak usah ditambah kathiran. Sunnahnya jazakallahu khairan. Ya. Maka khairan ini doanya gitu kan. Jadi sekecil apapun kebaikan orang, selalu kita membalasnya gitu. Ini pernah saya ingatkan, ibu-ibu kalau dikirimkan makanan sama tetangga, piringnya jangan dikembalikan kosong. Ya, isilah sesuatu. Selalu berharap tetangga kirimkan makanan dan selalu piring orang dikembalikan kosong. Bahkan kadang-kadang ada lebih buruk akhlaknya. Tetangganya suka mengirim makanan hari Sabtu dan Ahad, diterimalah piring tersebut. Begitu satu pekan dari satu bulan itu ada sempat tidak kirim, dia sangka buruk sama orang. Padahal dia sendiri belum pernah membalas kebaikan orang. Berapa banyak orang juga begitu ya. Ini saya ingatkan ibu-ibu, kadang-kadang selalu berharap dikasih hadiah sama suaminya. Buat kenangan dong, kasih ini, kejutan. Tapi dia sendiri nggak pernah buat itu buat suami. Nah, seharusnya dia membalas itu. Saya kadang-kadang bercanda sama istri saya. Ini minta hadiah terus saya kapan dikasih hadiah? Harusnya dibalas juga. Sesuai dengan kadar kemampuan. Hadiah itu subhanallah, Bapak Ibu sekalian, biar sederhana, namanya hadiah, orang gembira. Kadang-kadang mungkin ada orang pulang umroh, hanya membawa hadiah dari toko 2 real, toko 3 real. Tapi karena kita diberi hadiah, maka itu membawa kepada kegembiraan. Dan Nabi SAW mengatakan tahadu, tahabu, saling memberikan hadiahlah, pasti kalian akan saling mencintai. Jadi ini manfaatnya sangat besar, membuat hati-hati semuanya jadi bisa bersatu, kehidupan jadi makmur, jadi tentram. Ya, orang akan bisa saling toleransi kalau ada kekurangan dan kesalahan. Ini lunak hatinya. Maka kita dianjurkan untuk yujzi'ahu, atau membalasnya, atau yujzi'hu, dia harusnya membalasnya. Ya. Potongan kedua, fa in lam yajid ma yujzi'uhu falyuthni alaihi. Kalau seandainya dia betul-betul tidak punya sesuatu yang dia bisa balaskan, maka dia semestinya memujinya. Makna memuji adalah berterima kasih padanya. Ya. Jadi misalnya ban motor pecah di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang mampir tidak dikenal memperbaiki kendaraan kita, bantu. Kita mau berikan uang, mungkin uang tidak ada, jauh dari tempat-tempat yang bisa kita mungkin berikan sesuatu untuk. Kalau kemudian kita punya uang, kita mau beli sesuatu untuk dikasih, juga nggak bisa gitu. Maka kita memuji dia, terima kasih sudah bantu saya. Apa yang saya bisa bantu juga misalnya, atau kita minta nomor teleponnya, mungkin kita bisa membantunya satu waktu. Ya, atau melanjutkan hubungan ukhuwah di antara sama muslim gitu ya. Maka ini perlu untuk digarisbawahi. Sekali lagi teman-teman, jangan pernah mengenang yang ditahu hanya keburukannya saja ya. Beda kalau orang itu berbuat ijram. Ijram itu artinya kerusakan, pencurian, perampokan, penipuan. Itu berbeda ya. Itu tentu harusnya dia dilaporkan dan dihukum gitu kan. Tetapi kalau orang-orang tidak melakukan kesalahan,
kemudian memang dia sudah berbuat baik sama kita banyak, maka kita harusnya berterima kasih. Apa saja, kalau hal-hal yang kecil saya disuruh, apalagi hal yang besar. Ya. Dan jangan pernah teman-teman sekalian karena kecewa ada permintaan kita satu dua yang tidak dipenuhi oleh orang lain. Misalnya kita mau utang nggak diutangkan, kita mau naik jabatan belum dinaikkan jabatannya, atau minta naik gajinya belum diiyakan dan seterusnya. Jangan membuat ini akhirnya kita langsung memvonis orang tidak baik. Tentu orang punya pertimbangan-pertimbangan, gitu kan? Atau orang melamar ditolak dan segala macam, ini tidak boleh langsung kita memvonis orang itu tidak baik. Karena tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Ya. Kemudian selanjutnya potongan yang ketiga, fa innahu idza athna alaihi faqad syakarah. Kalau dia memujinya, maka dia telah berterima kasih padanya. Artinya dia mengatakan misalnya, Anda sangat baik, ya. Terima kasih misalnya, atau Anda sangat baik, bisa nggak saya balas satu waktu dengan apa yang saya bisa bantu, bisa minta alamatnya, nomor teleponnya, mungkin kita bisa memberikan sesuatu yang baik buat dia gitu. Ya. Dan potongan yang keempat adalah wa in katamahu faqad kafarah. Dan kalau dia menyembunyikan rasa terima kasihnya itu, makna menyembunyikan juga tidak mau dia tidak mau menilai itu. Mungkin karena dia menganggap nikmat yang sedang sampai padanya terlalu kecil, ya. Atau memang dasarnya dia orangnya tidak mengerti, tidak mau berterima kasih. Ada banyak orang datang silaturahim dengan keluarganya. Misal kayak sekarang kita di Jakarta ini, ada orang datang dari luar kota, nginap berapa hari. Pulang, masuk rumah itu, pulang pun tidak ada terima kasih sama orang. Sudah tinggal di rumah itu, sudah diberikan makan. Ini termasuk kufur nikmat. Tidak boleh sama sekali ini. Sekian tahun kerja di satu perusahaan, sudah dikasih segala macam fasilitas, begitu keluar atau dikeluarkan, buruk semuanya. Ini kufur nikmat, gitu ya. Karena terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada dia. Dan saya sudah ingatkan tadi teman-teman, dimaksud dengan kufur ini kufur kepada nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tidak akan tadi saya bilang bergerak kaki suami, ya, tangan istri, kaki suami dengan mencari nafkah, tangan istri dengan mengerjakan pekerjaan rumahnya, atau siapa saja orang yang memberikan kita petunjuk kecuali dengan izin Allah SWT. Allah lah yang memudahkan itu semua. Karena kalau Allah tidak mudahkan, maka kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan fasilitas-fasilitas yang memudahkan urusan kita. Dan kufur nikmat adalah dosa besar. Kemudian lanjutan hadisnya adalah yang kelima potongan hadisnya, wa man tahalla bima lam yu'ta faka'annama labisa thawbai zur. Dan barang siapa yang menggunakan busana yang tidak diberikan untuknya, ya, maka dia telah menggunakan pakaian yang diikuti dengan dosa kebohongan. Ya. Tentu ini ada mirip dengan hadis yang lain. Siapa yang tidak merasa puas dengan yang sudah diberikan, maka dia telah kufur kepada nikmat itu. Ya. Atau maknanya, atau semakna dengan itu. Ya. Tapi saksi bahasan kita di sini adalah siapa yang menggunakan pakaian yang tidak diberikan padanya, maksudnya adalah dia mencurinya di sini. Ya. Maka berarti sama dengan dia menggunakan baju kedustaan. Maksudnya baju itu selama dia pakai akan dicatat baginya dosa kedustaan.